181. Di rumah bambu, Huachi tersenyum manis sementara Lu Ye tampak marah. Setelah beberapa saat, Huachi terkekeh dan berkata, "Kamu menyelamatkanku sekali dan aku menyelamatkanmu 2 kali. Kamu masih berutang 1 padaku. Bahkan jika kamu ingin membalasku dengan tubuhmu, kamu harus menjadi orang yang membayarku." "Kamu benar." Lu Ye mengangguk. Bagaimana dia bisa menolak tawaran yang bagus? Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mulai menanggalkan pakaian. Senyum Huachi tetap di wajahnya saat dia menatapnya. Lu Ye membuka kancing kemejanya dan hendak melepas celananya ketika Huachi mengangkat alisnya. "Kakak Huachi." Ling Yu tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Dia bertemu dengan tatapan Lu Ye, yang atasannya tidak dikancingkan dan tangannya mengangkat celananya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. "Maaf mengganggu Anda." Ling Yu dengan cepat pergi dan dengan lembut menutup pintu. Jantungnya berdegup kencang dan pipinya memanas. Dia tidak tahu kapan Huachi dan kakak senior Ye. Tidak heran kakak senior Ye akan datang jauh-jauh untuk menemukan suster Huachi. Di dalam kamar, Lu Ye perlahan mengenakan pakaiannya dan mengangguk pada Huachi. "Anda menakjubkan." Huachi mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Dia berkata dengan malas, "Jadi untuk apa kamu di sini kali ini?" Lu Ye menenangkan dirinya dan mengatakan tujuannya. Huachi mengangguk. "Aku mengerti, aku akan memikirkannya." Lu Ye tidak memaksanya. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. "Oke, kamu bisa memikirkannya." Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia melihat Kong Niu berdiri di sana. Mata mereka bertemu. Kong Niu memaksakan senyum yang lebih jelek dari wajah menangis. Ruan Lingyu berdiri di samping dengan wajah merah. Dia tidak berani menatap Lu Ye, tapi dia mencuri pandang padanya dari waktu ke waktu. Lu Ye merasa perlu menjelaskan kepadanya bahwa gadis kecil itu tampaknya ketakutan. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ruan Lingyu berkata, "Kakak senior Ye, kamu sudah selesai." Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa kata-katanya tidak pantas dan melanjutkan, "Maksudku, tidakkah kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sister Huachi?" Lu Ye menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak berbicara. Pintu di belakangnya terbuka dan Huachi berjalan keluar. "Aku sudah memikirkannya." "Begitu cepat?" Lu Ye terkejut. "Bukankah kamu cukup cepat juga?" Huachi menggoda. Lu Ye menatap lehernya yang ramping dan putih dan menahan keinginan untuk mencekiknya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan datang untuk mencari Huachi. Wanita seperti ini harus dibiarkan sendiri. Huachi menjelaskan kepada Ruan Lingyu dan Kong Niu, "Anda pernah mendengar bahwa Yi Ye adalah murid dari Sekte Darah Giok. Dia datang ke sini untuk membawa kita ke Sekte Darah Giok. Saya telah memutuskan untuk pergi bersamanya. Jika Anda bersedia, kamu bisa ikut denganku. Jika tidak, kamu bisa pergi sendiri." Ruan Lingyu akhirnya mengerti mengapa Lu Ye datang jauh-jauh ke sini. Dia mengangguk dengan penuh semangat. "Saya bersedia." Kong Niu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk dengan lembut. "Kalau begitu kita pergi." Huachi menatap Lu Ye. "Ayo pergi." Lu Ye melambaikan tangannya. Hal-hal yang tak terduga berjalan lancar kali ini. Awalnya, dia mengira jika Huachi menolak, dia akan mencoba membujuknya, tapi dia tidak menyangka Huachi akan setuju begitu saja. Agaknya, itu terkait dengan pertemuan klub geng berkelana kali ini. Dari 11 anggota asli, hanya 3 yang tersisa. Kali ini, Lu Ye kebetulan membantu Huachi membunuh Orde ke-7, tetapi sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menemukan hal seperti itu lagi di masa depan. Lagi pula, dia tidak akan seberuntung itu setiap saat. Pergi dengan Lu Ye ke Sekte Darah Giok akan berbeda. Dengan bantuan Lu Ye, dia seharusnya tidak menghadapi hal seperti itu lagi. Punggung elang raksasa itu sangat luas, lebih dari cukup untuk diduduki 4 orang. Ketika elang raksasa itu melebarkan sayapnya dan membubung ke angkasa, wajah Kong Niu langsung memucat sementara Ruan Lingyu berteriak lagi dan lagi. Hanya Huachi yang tetap tenang, tetapi tinjunya yang terkepal mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Setelah ketidaknyamanan awal, Ruan Lingyu dengan cepat menjadi bersemangat, membuka tangannya dan berteriak keras dari waktu ke waktu. Bahkan Huachi melihat ke bawah dari waktu ke waktu, seperti gadis kecil yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kong Niu duduk tegak, wajahnya sepucat kertas. Lu Ye melihat bahwa dia tidak dalam keadaan baik dan bertanya dengan prihatin, "Kong Niu, apakah kamu baik-baik saja?" Bibir Kong Niu menggeliat saat dia mengucapkan beberapa kata dengan susah payah, "Aku baik-baik saja," itu terlalu tinggi. Huachi dan Ruan Lingyu memandang Kong Niu dengan heran. Mereka tidak menyangka pria kekar ini memiliki sisi lemah seperti itu.
Lu Ye butuh hampir 5 hari untuk sampai ke sini, dan itu sama dalam perjalanan kembali. Beberapa hari kemudian, elang raksasa mendarat di alun-alun perkemahan Sekte Darah Giok. Kelompok itu melompat turun satu demi satu. Kong Niu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, terengah-engah seperti orang tenggelam yang mendaki ke darat. Gadis kecil, Ruan Lingyu, dengan lembut menepuk punggungnya. Huachi memegang tangannya di depan dadanya dan melihat sekeliling, ini perkemahan Sekte Darah Giok. Lu Ye mengeluarkan beberapa throat merah darah untuk menghadiahi Xiao Hui dan mengangguk, ini agak sepi. Lagi pula, tidak ada yang merawatnya selama beberapa dekade. Setelah memakan beberapa blood red throat, Xiao Hui melebarkan sayapnya dan terbang, mendarat di bukit terdekat. Lu Ye kemudian mengaktifkan jejak medan perang dan mengirim pesan ke kakak senior kedua untuk memberitahu dia bahwa dia aman. Kemudian, dia memimpin Huachi dan yang lainnya mengelilingi perkemahan. Omong-omong, Lu Ye tidak tahu banyak tentang perkemahannya sendiri. Ada banyak tempat yang belum dia kunjungi, tetapi ruang latihan adalah tempat dia berkultivasi. Babak eksplorasi ini cukup menarik. Setelah menemukan tempat tinggal Huachi dan yang lainnya, dia membawa mereka berkeliling pasar. Itu adalah kunjungan pertama Lu Ye ke pasar. Chen Yu tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita itu, tetapi dia bergegas untuk menerimanya. Dia sepertinya berpikir bahwa Lu Ye ada di sini untuk menyelidiki situasi pasar, jadi dia sangat berhati-hati. Dia secara alami lebih memperhatikan Huachi dan yang lainnya, yang jelas memiliki hubungan khusus dengan Lu Ye. Skala pasar Sekte Darah Giok tidak kecil. Itu lebih besar dari pasar manapun yang pernah dilihat Lu Ye sebelumnya. Itu terletak di area terluar perkemahan, kultivator pengembara adalah orang-orang yang berhati-hati. Meskipun tidak ada yang datang ke perkemahan Sekte Darah Giok selama beberapa dekade, mereka masih tidak berani masuk ke dalam. Oleh karena itu, meskipun ramai di sini, itu tidak banyak mempengaruhi perkemahan. Sebaliknya, itu menjadi lebih populer. Memiliki pasar di sini sebenarnya lebih nyaman bagi Lu Ye. Ketika dia berkultivasi, dia terutama mengkonsumsi spirit pill, tapi sekarang dia memiliki lebih banyak spirit stone di tangannya, jadi dia bisa menggunakan spirit stone untuk membeli spirit pill di sini. Ketika Chen Yu mengetahui bahwa Huachi adalah seorang kultivator medis, dia menjadi lebih antusias. Ada sangat sedikit kultivator medis di sini. Begitu mereka terluka dalam perkelahian, mereka yang memiliki kondisi baik akan mengambil beberapa pil penyembuhan, sementara mereka yang memiliki kondisi buruk hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk perlahan pulih. Sudah bisa diduga bahwa jika Huachi membuka pusat kesehatan di sini, bisnis pasti akan berkembang pesat. Setelah berkeliling, Huachi dan yang lainnya kurang lebih memahami tempat ini. Lu Ye membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan kemudian pergi. Dia belum kembali ke sekte utama selama lebih dari 10 hari. Meskipun dia sebelumnya telah mengirim pesan ke kakak senior kedua untuk memberitahu dia bahwa dia aman, kakak senior kedua masih sedikit khawatir. Ketika dia kembali ke sekte utama melalui pilar rahasia surgawi, kakak senior kedua sudah menyiapkan meja yang penuh dengan masakan obat. Lu Ye mengisi dirinya dengan makanan. Namun, tanpa kakak senior keempat di sisinya, itu sedikit kurang semarak. Sui Yuan tidak makan banyak. Ini semua dibuat untuk Lu Ye. Saat dia mengambil makanan untuk Lu Ye, dia berkata, jika kamu pikir orang yang kamu bawa kembali dapat dipercaya, bawa mereka ke dalam sekte. Kata-kata Lu Ye tidak jelas. Bisakah saya? Sui Yuan tersenyum. Kamu adalah wali. Kamu memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menerima orang atau tidak. Di masa lalu, kamu tidak menerima orang karena kamu dipaksa oleh situasi. Sekarang setelah kamu mengatakannya, itu tidak masalah. Anda tidak hanya harus menerima orang, tetapi Anda harus menerima orang sebanyak yang Anda inginkan. Ini terkait dengan masa depan sekte. Juga, Anda dapat menerima mereka yang berniat untuk melekatkan diri pada sekte. Dengan cara ini, jika sesuatu terjadi di masa depan, seperti deklarasi perang, Anda akan memiliki orang-orang di bawah Anda. Mengerti? Kamu dapat memutuskan sendiri apakah akan menerima orang. Orang tua dan aku tidak keberatan. Para kultivator itu tidak masalah. Tetapi jika kamu ingin menerima mereka ke dalam sekte, kamu harus membawa mereka kembali ke sekte. Sekte utama. Saya harus mendaftarkan mereka dan menyelidiki asal-usul mereka. Ya, saat mereka sedang makan, Yi berlari dan duduk di samping Lu Ye. Dia menatapnya sambil tersenyum. Apa kabar baiknya? Lu Ye menatapnya. Tidak ada apa-apa. Yi menggelengkan kepalanya. Aku baru saja tidak melihatmu selama beberapa hari, jadi aku datang untuk menemuimu. Sangat misterius. Lu Ye menelan makanan di mulutnya. Ngomong-ngomong,
ada yang ingin aku katakan padamu. Apakah kamu masih ingat Ling Yu? Aku ingat, dan Suster Huachi dan yang lainnya. Yi mengangguk. Dia tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang terjadi pada mereka? Sesuatu terjadi pada klub permainan pengembara. Hanya 3 orang yang tersisa. Jangan khawatir, Huachi dan Ling Yu baik-baik saja. Aku sudah membawa mereka ke stasiun. Mata Yi melebar. Kamu membawa Ling Yu ke stasiun. Kemudian dia bergegas keluar dan berkata, aku akan menemui Ling Yu. Kemudian dia mendengar teriakan Yi. Hupo, Hupo. Tunggu aku. Lu Ye berbalik dan berteriak. Tidak ada respon. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Apa yang terburu-buru? Setelah menghabiskan semua makanan di atas meja, Lu Ye menepuk perutnya dan berdiri. Kakak senior kedua, aku akan membawanya ke stasiun. Pergi. Sui Yuan menjawab dan membersihkan mangkuk dan sumpit. Lu Ye berjalan keluar dan berjalan-jalan. Dia tidak dapat menemukan Yi dan Hupo. Pada akhirnya, dia menegaskan bahwa mereka tidak lagi berada di sekte utama. Berjalan ke stasiun, dia akhirnya menemukan Yi yang sedang asyik mengobrol dengan Ling Yu. Lu Ye menatapnya dengan bingung. Bagaimana kamu bisa masuk? Yi adalah roh mimpi buruk pendamping Hupo, dan Hupo adalah binatang peliharaan Yi. Berbicara secara logis, tanpa Lu Ye dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa memasuki stasiun. Yi dengan bangga mengangkat tangan kanannya. Saat dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, jejak medan perang muncul di punggung tangannya. Lu Ye terkejut. Kamu juga bisa memiliki jejak medan perang. Master Sekte menyerahkannya padaku. Yi tertawa. Saya juga seorang murid dari Sekte Darah Giok. Apakah roh mimpi buruk juga bisa menjadi murid? Lu Ye sedikit terkejut. Tapi sekali lagi, ini adalah hal yang baik. Jika Yi memiliki jejak medan perang, dia bisa memasuki stasiun bersama Hupo kapan saja. Dia tidak akan dibatasi oleh Lu Ye. Jadi, kau adalah adik perempuanku. Lu Ye tiba-tiba menyadari. Yi berdiri dan membungkuk hormat kepada Lu Ye. Murid Sekte Darah Giok Lu Yi menyapa kakak senior Lu Ye. Lu Ye segera mengangkat tangannya. Saya pikir Anda meminta pemukulan. Yi berteriak dan segera bersembunyi di balik Huachi. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya ke arah Lu Ye. 182. Pada hari kedua setelah membawa Huachi dan yang lainnya kembali, Lu Ye berkonsultasi dengan mereka dan membawa mereka kembali ke sekte dengan otoritasnya sebagai wali. Sui Yuan menggunakan identitasnya sebagai pengguna Palem Sel untuk mencap Huachi dan yang lainnya dengan tanda pertempuran Sekte Darah Giok. Setelah memberi hormat kepada Master Sekte, Huachi dan yang lainnya resmi menjadi murid Sekte Darah Giok. Pada titik ini, termasuk Yi, Sekte Darah Giok memiliki 5 murid di alam aliran roh. Ruan Ling Yu sangat senang, dan bahkan Kong Niu pun tersenyum. Hari-hari mereka sebagai kultivator pengembara sangat sulit, tetapi mulai sekarang, mereka juga anggota sekte. Adapun Huachi, Lu Ye bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki keinginan subjektif yang kuat untuk bergabung dengan sekte. Jika dia benar-benar ingin bergabung dengan sekte, dengan identitasnya saat ini sebagai kultivator medis Orde ke-6, dia bisa pergi ke sekte manapun di lingkaran luar dan dihargai. Kultivator medis selalu merupakan bakat yang sangat diperlukan untuk sekte. Kali ini, dia bersedia bergabung dengan Sekte Darah Giok karena pengalamannya sebelumnya dan ingin Ruan Ling Yu dan Kong Niu menjalani kehidupan yang lebih stabil, dan juga karena Lu Ye. Sekarang dia memikirkannya, dia juga memiliki ide untuk merekrut Lu Ye ke klub permainan pengembara, tetapi karena awalnya dia berpikir Lu Ye berasal dari sekte besar, dia tidak menyebutkannya. Pada akhirnya, klub permainan rock menghilang dan dia bergabung dengan Sekte Darah Giok. Hanya bisa dikatakan bahwa urusan dunia terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setelah menjadi murid Sekte Darah Giok, ada gaji bulanan. Ini adalah manfaat yang dimiliki setiap sekte. Ini adalah pertama kalinya Ruan Ling Yu menerima gaji bulanannya dari Sui Yuan. Ruan Ling Yu tersenyum dan menangis, dan Yi menghiburnya. Di ruang pelatihan perkemahan, Lu Ye menghabiskan banyak upaya untuk membangun rune pengumpulan roh di beberapa ruangan. Dengan cara ini, ketika Huachi dan yang lainnya berkultivasi di sini di masa depan, efisiensi mereka akan lebih tinggi. Sekarang mereka telah bergabung dengan Sekte Darah Giok, kakak senior kedua memberi mereka banyak gaji bulanan, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi untuk sementara waktu. Ketika dia berjalan keluar dari ruang pelatihan, Huachi sedang menunggu di luar. Dia baru saja memasuki ruang pelatihannya untuk mengujinya dan menemukan bahwa ki spiritual surga dan bumi di dalamnya sangat padat.
Dia benar-benar terkejut dengan kemurahan hati Lu Ye dan samar-samar mengerti bagaimana kultivasi Lu Ye bisa meningkat begitu cepat. Apa masalahnya? Lu Ye menatapnya. Huachi berkata, kamu pergi ke Gunung Ying untuk mencariku karena pertempuran penjaga aliran roh. Siapa yang memberitahumu itu? Lu Ye terkejut. Dia tidak punya waktu untuk memberitahu Huachi tentang hal itu. Dia telah merencanakan untuk mendiskusikannya dengan Huachi dalam beberapa hari, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah menerima berita itu. Chen Yu mengatakannya. Dia mengatakan bahwa kamu ingin menemukan seseorang dari kultivator lepas untuk menemanimu, tetapi pada akhirnya, kamu tidak menemukan orang yang cocok. Lu Ye mengangguk. Ya, memang begitu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu takut aku akan menyeretmu ke bawah? Bukan itu. Aku hanya tidak punya waktu. Sekarang setelah kamu tahu, bagaimana menurutmu? Huachi menundukkan kepalanya dengan patuh. Hidupku diselamatkan olehmu, jadi tentu saja aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Apakah aku punya ruang untuk menolak? Jangan berani. Lu Ye merasa tidak nyaman. Terserah kamu. Jika kamu ingin pergi, kamu harus mendaftar dalam beberapa hari ke depan. Jika kamu tidak ingin pergi, maka jangan berpartisipasi. Lagi pula aku tidak harus pergi. Tentu saja, mengapa tidak? Jika Orde kelima seperti Anda tidak takut, mengapa Orde keenam takut? Huachi tersenyum manis. Lu Ye mengangguk, berbalik, dan berjalan menuju aula rahasia surgawi. Tetapi setelah berjalan tidak jauh, dia berbalik dan menatap Huachi dengan serius. Utusan penjaga lainnya memiliki setidaknya satu ordo ketujuh, itu akan berbahaya bagimu untuk masuk. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Aku pergi. Huachi tersenyum. Jika aku tidak pergi, siapa yang akan mengumpulkan mayatmu? Lu Ye mendengus sebelum berbalik dan berjalan pergi. Segera, dia tiba di aula rahasia surga. Menggunakan otoritasnya sebagai wali, dia terhubung ke Heaven Secret Pillar dan menghabiskan 500 poin merit untuk membeli berkah. Dalam sekejap, dia merasakan beberapa perubahan luar biasa terjadi di dalam pilar rahasia surga di depannya. Disertai dengan suara retak, pilar rahasia surga berputar ke kiri dan ke kanan 2 kali. Segera setelah itu, energi dunia di sekitarnya mulai melonjak dan menjadi lebih padat. Ini adalah efek dari berkah pilar rahasia surga. Pilar rahasia surga yang asli hanya dapat meningkatkan kepadatan energi dunia di perkemahan sebesar 10% dibandingkan dengan di luar, tetapi berkat ini dapat meningkatkannya 10% lagi. Dengan kata lain, perkemahan energi dunia dalam sekte darah giok 20% lebih kaya daripada di luar. Lu Ye mencoba untuk membeli berkah lain tetapi gagal karena dia tidak memiliki poin merit lagi. Menurut umpan balik dari Guardian Imprint-nya, berkat kedua berharga 1000 poin merit. Dia tidak tahu berapa biaya yang ketiga. Kakak senior keempat telah mengatakan sebelumnya bahwa berkah pilar rahasia surga akan menjadi semakin mahal seiring perkembangannya, jadi berkah semacam ini bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh seorang kultivator. Itu membutuhkan seluruh sekte untuk bekerja sama dan mengumpulkan poin merit. Selain itu, sebagai wali, Lu Ye dapat membuat beberapa penyesuaian pada cakupan berkah pilar rahasia surga. Dia bisa membatasi efek dari berkat ini ke area tertentu. Dengan kata lain, jika dia mau, area di sekitar distrik perbelanjaan tempat para kultivator pengembara berada tidak akan menerima berkah ini. Dengan berkah ini, Sekte Darah Giok sekarang memenuhi syarat untuk mendaftar ke pertempuran bertahan kota Spirit Creek. Lu Ye mengutak-atiknya sebentar sebelum mencari cara untuk mendaftar. Tepat saat dia akan melakukannya, tanda medan perang menjadi sedikit panas dan banyak informasi mengalir ke dalam pikirannya. Pertempuran pertahanan kota Spirit Creek akan secara resmi dimulai dalam beberapa hari, tetapi sebelum itu, Lu Ye dapat meningkatkan kultivasinya ke Orde ke-6. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari Orde ke-6. Inilah alasan mengapa dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran bertahan kota Spirit Creek. Menjadi kultivator Orde ke-5 masih agak lemah, tetapi jika dia mencapai Orde ke-6, situasinya akan berbeda. Sekte utama Sekte Darah Giok, di aula belakang puncak penjaga, Lu Ye dan Huachi tiba bersama. Sekte Master, apakah Anda mencari kami? Lu Ye menangkupkan tinjunya dan memberi hormat sementara Huachi juga melakukan penghormatan murid. Master Sekte, yang berdiri di sana, berbalik dan bertanya, kakak senior kedua Anda mengatakan bahwa Anda sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran pertahanan kota Spirit Creek dan sudah mendaftar. Ya, senang melihat dunia. Master Sekte mengangguk ringan. Sekte Darah Giok belum menerima murid selama beberapa dekade. Sekarang ada beberapa dari kalian, sekte menjadi jauh lebih hidup. Sayangnya, kantong tulang tua ini tidak dapat banyak membantumu. Terakhir kali, aku hampir menyakitimu karena dari apa yang terjadi. Lu Ye buru-buru berkata,
karena murid telah bergabung dengan Sekte Darah Giok, murid harus menanggung dendam sekte. Murid mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan pada akhirnya berkat prestise sekte. Master Sekte tidak perlu khawatir. Master Sekte membelai janggutnya, sulit bagimu untuk berpikir seperti itu. Dia menghela nafas dan berkata, ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Dengan mengatakan itu, dia berjalan keluar, dan Lu Ye dan Hua Qi buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula utama, Master Sekte melambaikan lengan bajunya dan membungkus Lu Ye dan Hua Qi dengan gelombang energi spiritual sebelum membubung ke langit. Sesaat kemudian, mereka mendarat di puncak-puncak roh. Lu Ye menoleh dan melihat ke belakang. Dia bisa melihat Guardian Peak tidak jauh. Dengan kata lain, mereka tidak jauh dari Guardian Peak. Mereka mungkin masih berada di sekte utama Sekte Darah Giok. Ada sebuah bangunan di atas puncak. Itu tampak seperti istana, tetapi bukan istana, tetapi bukan bangunan. Berdiri di depan gedung, Sekte Master berbalik ke arah Lu Ye dan Hua Qi dan berkata, tunggu di sini. Dia berbalik, meluruskan ekspresinya, dan melangkah maju. Di luar aula, Hua Qi menyentuh lengan Lu Ye. Mata mereka bertemu, dan Lu Ye perlahan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa Master Sekte membawanya dan Hua Qi ke sini. Tepat ketika dia merasa bingung, dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita. Hal tua, Anda memiliki wajah untuk datang menemukan saya. Lu Ye terkejut. Ada seseorang di sini. Saat dia merasa terkejut, embusan angin bertiup ke wajahnya. Dengan penglihatannya, Lu Ye samar-samar melihat bayangan hitam terbang keluar dari gedung dan menabrak pohon besar di luar, menyebabkan ledakan keras. Pakaian Lu Ye berkibar dan wajahnya sakit karena angin. Dia berbalik dan menyipitkan mata. Ekspresinya sangat berubah dan dia dengan cepat pergi bersama Hua Qi untuk membantu Sekte Master berdiri. Mata kiri Master Sekte berwarna hitam dan biru, dan ada bekas tinju yang jelas di atasnya. Master Sekte, ini. Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa ada seorang wanita yang tinggal di sini, dan kemudian wanita itu memukul Master Sekte. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Master Sekte dengan lembut menjentikkan pakaiannya ke dadanya dan menjelaskan kepada Lu Ye, seorang teman lamaku tinggal di sini. Dia sedikit pemarah. Aku akan berbicara dengannya lagi. Tunggu saja di sini. Lu Ye dan Hua Qi menyaksikan tanpa berkata-kata saat Master Sekte berjalan kembali ke gedung. Tersesat. Jika kamu berani masuk lagi, aku akan mematahkan ketiga kakimu. Teriakan marah lainnya terdengar, dan kemudian Master Sekte terbang lagi. Dia menabrak pohon yang sama dan perlahan-lahan meluncur ke bawah. Kali ini, mata kanan Master Sekte juga berwarna hitam. Dua tanda tinju, satu di kiri dan satu di kanan, sangat simetris. Tuan Sekte, Lu Ye tidak tahan untuk melihat. Master Sekte mengangkat tangannya. Tidak apa-apa, biarkan dia melampiaskan amarahnya. Dia berdiri dan berjalan ke depan untuk ketiga kalinya. Bahkan jika ada jutaan orang, dia masih akan maju. Segera, fluktuasi kekuatan spiritual datang dari dalam, disertai dengan kutukan wanita itu. Lu Ye dan Hua Qi berdiri di luar, gemetar ketakutan. Mereka takut Sekte Master akan diusir lagi. Tapi kali ini, Master Sekte tidak diusir, dan kutukan di dalamnya berangsur-angsur berhenti. Situasi berkembang terlalu cepat bagi Lu Ye untuk bereaksi. Hua Qi berbisik di telinganya, orang yang tinggal di sini kemungkinan besar adalah kekasih lama Master Sekte. Omong kosong. Lu Ye memutar matanya. Apakah kamu tidak melihat bahwa Master Sekte dipukuli? Hua Qi tertawa. Kamu masih muda. Kamu tidak mengerti wanita. Kau tahu, saya seorang wanita. Tentu saja saya mengerti. Hua Qi membusungkan dadanya. Lu Ye merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, dan untuk sesaat terdiam. Setelah beberapa saat, suara bermartabat Master Sekte datang dari dalam. Masuk. Ekspresi Lu Ye dan Hua Qi segera berubah serius. Mereka dengan hormat menanggapi, dan kemudian berjalan ke gedung satu demi satu. Setelah melewati pintu dan memasuki interior, Lu Ye tercengang. Ini karena bangunan itu tidak terlihat besar dari luar, tetapi itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam. Di dinding seluruh bangunan, ada pola roh misterius yang berenang seperti ikan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, berubah secara tak terduga. Dia melihat tato spiritual itu, tetapi dia tidak mengenalinya. Dia sangat terkejut. Mereka berada di aula besar, dan Sekte Master berdiri di sana. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun. Usia wanita itu tampaknya menjadi misteri. Pada pandangan pertama, dia tampak berusia 20-an, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa matanya dipenuhi dengan perubahan kehidupan.
183. Wanita itu tidak boleh terlalu muda. Menurut kepala sekte, dia adalah teman lamanya. Secara konservatif, dia berasal dari generasi yang sama dengan kepala sekte. Ini Nyonya Yun. Kepala sekte memperkenalkan. Baik Lu Ye dan Hua Qi memberi hormat Nyonya Yun. Nyonya Yun sedikit mengangguk dan melihat Lu Ye dari atas ke bawah. Dia berkata, orang tua itu berkata bahwa Anda memiliki beberapa petualangan di medan perang aliran spiritual, termasuk warisan seorang ahli tato spiritual. Lu Ye tidak tahu bagaimana kesalahpahaman ini terjadi. Mungkin itu ada hubungannya dengan tato spiritualnya. Lu Ye menoleh ke Hierark. Hierark mengangguk sedikit. Lu Ye menjawab, ya. Tidak peduli apa, pohon bakat terkait dengan warisan seorang ahli tato spiritual. Tunjukkan padaku tato spiritualmu. Nyonya Yun memerintahkan. Lu Ye ragu-ragu sejenak dan membuka telapak tangannya, mengaktifkan tato spiritual defensif. Nyonya Yun menunjukkan ekspresi terkejut, kecepatan ini. Dia baru saja mendengar kepala sekolah mengatakan bahwa petualangan pria kecil bernama Lu Ye ini terkait dengan ahli tato spiritual, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Sampai sekarang, dia tahu bahwa lelaki kecil di depannya ini telah menguasai tato spiritual sesuka hati. Tapi dia juga orang yang berpengetahuan. Jika para murid dari sekte-sekte teratas mempelajari tato spiritual sejak kecil, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dia maju ke depan dan melihat tato spiritual di tangan Lu Ye, ini pertahanan. Tato spiritualmu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia temukan. Dia meraih tangan Lu Ye dan melihatnya dengan cermat. Lu Ye memandang Hierark untuk meminta bantuan. Hierark menggelengkan kepalanya perlahan, mengisyaratkan dia untuk tenang. Setelah beberapa saat, Nyonya Yun meletakkan tangan Lu Ye dan berpikir keras. Melihat ini, kepala sekte bertanya, apa yang salah dengan tato spiritualnya? Tidak terlalu. Nyonya Yun menggelengkan kepalanya, itu hanya sedikit berbeda dari tato spiritual di benua Jiushu. Tapi itu lebih masuk akal. Kita perlu membandingkan perbedaannya. Kemudian dia menatap Lu Ye, apakah kamu tahu tato spiritual lainnya? Lu Ye menjawab dengan jujur, 3. Tunjukkan padaku, kata Nyonya Yun. Lu Ye kemudian mengaktifkan Sarnes, Spirit Gathering, dan Bloodstance secara berurutan. Setelah pemeriksaan yang cermat, Nyonya Yun berkata dengan pasti, warisan yang Anda peroleh tidak bisa diremehkan. Orang yang meninggalkan warisan ini pasti memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam seni tato spiritual. Oh, kepala sekolah terkejut. Jarang sekali mendengar Nyonya Yun berbicara begitu tinggi tentang orang lain. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dia dibandingkan denganmu. Nyonya Yun menggelengkan kepalanya. Dia lebih kuat dari saya. Cara tato spiritual orang ini telah melampaui sistem 9 negara saat ini. Ini adalah cara yang benar-benar baru untuk menampilkannya, tetapi setiap tato spiritualnya jauh lebih kuat daripada tato 9 serikat. Dia menatap Lu Ye lagi. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang jalan tato spiritual? Lu Ye berkeringat. Saya hanya tahu cara menggunakan 4 pola roh ini. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Nyonya Yun terkejut. Dia tertawa dan berkata, sepertinya warisan yang kamu terima tidak lengkap. Ini biasa. Memang ada banyak pertemuan kebetulan di Spirit String Battlefield, dan banyak orang telah menerima warisan yang ditinggalkan oleh para ahli yang tidak dikenal. Tetapi beberapa warisan tidak lengkap karena berbagai alasan. Dari sudut pandang Nyonya Yun, Lu Ye bisa mengaktifkan 4 tato spiritual sesuka hati, tapi dia tidak tahu banyak tentang tato spiritual. Ini jelas alasan mengapa warisan itu tidak lengkap. Warisan lengkap setidaknya akan memungkinkan Lu Ye untuk memahami bagaimana membangun tato spiritual dan karakteristik dasarnya. Kamu bisa sering datang ke tempatku di masa depan. Kamu memberiku tato spiritual ini untuk dipelajari, dan sebagai imbalannya, aku bisa mengajarimu beberapa pengetahuan tentang tato spiritual. Bagaimana menurutmu? Segera setelah ini dikatakan, kepala sekolah, yang berdiri di samping Nyonya Yun, menatap Lu Ye. Lu Ye mengerti dan berkata, ya, terima kasih, senior. Nyonya Yun tersenyum dan mengangguk. Cara dia memandang Lu Ye menjadi jauh lebih ramah. Kepala sekolah terbatuk pelan. Jangan lupakan hal yang penting. Ikut denganku. Nyonya Yun berjalan ke samping saat dia berbicara. Dia memimpin ketiganya melewati koridor panjang dan masuk ke sebuah ruangan. Kamarnya tidak besar, dan ada tempat tidur di tengahnya. Ada juga bangku di samping tempat tidur. Saat memasuki ruangan, Nyonya Yun membuat segel tangan dan mengetuk dinding dengan ringan. Energi spiritual melonjak, dan seluruh ruangan menjadi terang benderang. Seolah-olah ada beberapa lampu kuat yang menerangi ruangan itu. Namun, cahayanya tidak intens,
tetapi agak lembut. Buka bajumu dan naik ke tempat tidur. Nyonya Yun menginstruksikan. Lu Ye tidak mengerti. Kepala sekolah berkata, Nyonya Yun akan menggoreskan tato spiritual di tubuh Anda. Jenis tato spiritual ini disebut tato. Itu bisa melepaskan efek tato spiritual. Mungkin itu akan membantu selama pertempuran di spirit aliran garnisun. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye mendengar hal seperti itu, dan dia langsung penasaran. Namun, inilah alasan mengapa kepala sekolah membawanya dan Huachi ke sini. Tanpa ragu, dia melepas bajunya dan naik ke tempat tidur. Nyonya Yun duduk di bangku dan mengeluarkan kotak batu giok. Dia membukanya, dan di dalam kotak giok, ada banyak jarum dengan panjang yang berbeda. Di mana itu? Nyonya Yun mengulurkan tangannya ke arah kepala sekolah. Kepala sekolah mengeluarkan sebuah botol dan memberikannya padanya. Dia membuka botol dan mengendusnya dengan ringan. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, darah iblis alam danau sejati. Setan macam apa itu? Kepala sekolah menjawab, Huo Fang. Itu langka. Nyonya Yun mengangguk. Dia kemudian menggoda, jarang bagimu untuk menjadi begitu murah hati. Ekspresi kepala sekolah canggung, dan dia tidak menjawab. Nyonya Yun mengeluarkan jarum panjang dari kotak giok dan mencelupkannya ke dalam darah Huo Fang. Dia mengaktifkan energi spiritualnya, dan jarum panjang itu segera tampak hidup. Itu meminum darah iblis, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi merah. Dia mengangkat jarum panjang dan menekannya di bahu Lu Ye, akan ada rasa sakit, tahan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil jarum panjang dan menusukkannya ke punggung Lu Ye. Lu Ye langsung merasa jarum menusuk punggungnya. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang membakar. Rasa sakitnya tidak intens, tetapi itu memberikan perasaan yang tak tertahankan. Dia mengatupkan giginya. Tangan Madam Yun sangat mantap. Dia mengganti jarum di tangannya satu demi satu. Gerakannya kadang cepat, kadang lambat. Bahkan energi spiritualnya berfluktuasi seiring dengan gerakannya. Huachi berdiri di samping dan menyaksikan tato spiritual aneh muncul di punggung Lu Ye. Setelah 2 jam penuh, jarum terakhir dimasukkan. Nyonya Yun menghela nafas panjang dan menepuk punggung Lu Ye dengan ringan. Selesai. Lu Ye berdiri dan merasakan sesuatu di punggungnya. Itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah itu telah menyatu dengan tubuhnya, tetapi itu juga seperti objek eksternal. Dia bisa merasakan bahwa jika dia mengaktifkan energi spiritualnya, dia bahkan bisa mengaktifkannya. Kepala sekolah menjelaskan, kultivasi Anda masih rendah, jadi tidak cocok untuk tato spiritual permanen. Jadi, kali ini, Nyonya Yun memberi Anda tato temporer. Jika Anda bertemu dengan seorang ahli yang tidak dapat Anda kalahkan, aktifkan dengan energi spiritual Anda, dan itu akan memberi Anda kemampuan untuk terbang. Tato spiritual ini disebut sayap terbang. Madam Yun menambahkan, jika Anda menggunakan kekuatan penuh Anda, paling tidak bisa membiarkan Anda terbang selama 6 jam. Lebih lama lagi dan tato akan kehilangan efeknya. Tato spiritual yang bisa terbang. Hati Lu Ye bergetar saat dia merasakan perhatian kepala sekolah. Dia dan Huachi akan berpartisipasi dalam pertempuran kota Spirit Creek, jadi mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan mereka terlalu banyak. Namun, dengan tato sayap terbang ini, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, harga untuk menorehkan tato spiritual semacam ini tidak sedikit. Mengesampingkan fakta bahwa itu membutuhkan pengrajin yang terampil seperti Nyonya Yun, darah formula api juga merupakan harta yang langka. Sungguh sia-sia menggunakan darah monster True Lake Realm pada kultivator Spirit Creek Realm seperti Lu Ye. Hati Lu Ye dipenuhi dengan rasa terima kasih. Apa yang kamu tunggu? Nyonya Yun tiba-tiba mengusir mereka dengan wajah muram. Kepala sekolah dan Lu Ye buru-buru keluar dari ruangan dengan canggung. Pintunya tertutup rapat, dan kepala sekolah membawa Lu Ye keluar dari aula utama. Terbang membutuhkan latihan untuk menguasainya. Iye, apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Kepala sekolah bertanya. Itulah yang saya pikirkan. Lu Ye mengangguk, merasa sedikit bersemangat. Penerbangan. Meskipun dia memiliki pengalaman terbang sebelumnya, dia selalu dibawa oleh orang lain. Dia belum pernah mencoba terbang sendiri. Dia mengira bahwa dia hanya akan memiliki kesempatan ini ketika dia mencapai orde ke-8 atau ke-9, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mengalaminya terlebih dahulu. Meskipun tato bersayap hanya bisa bertahan selama total 6 jam, kepala sekolah benar. Hal semacam ini masih perlu dilatih terlebih dahulu untuk menguasai sepenuhnya. Kalau tidak, jika mereka benar-benar menunggu bahaya menimpa mereka sebelum terbang, mereka mungkin membuat kesalahan. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke punggungnya.
Ketika tato bersayap diaktifkan, sepasang sayap merah menyala dengan kekuatan spiritual tumbuh dari tulang belikat kiri dan kanan Lu Ye. Sayapnya tidak tebal, tapi agak ringan. Dari bentuk sayapnya, sepertinya itu adalah sayap monster. Lu Ye menebak bahwa sayapnya harus mirip dengan sayap formula api. Dengan sedikit berpikir, sayapnya mengepak ringan, dan embusan angin naik. Lu Ye tiba-tiba berubah menjadi seberkas api dan terbang secara diagonal ke arah tertentu. Kepala sekolah melambaikan tangannya dan gelombang lembut energi spiritual melilit Lu Ye, menahannya di udara. Melihat pohon besar tidak jauh, dahi Lu Ye dipenuhi keringat dingin. Untungnya, kepala sekolah mengawasinya, jika tidak, dia akan dipukul dengan keras. Kepala sekolah perlahan menarik energi spiritualnya dan Lu Ye sekali lagi mengendalikan sayap di belakangnya, mencoba terbang. Setelah kegagalan dan sensasi yang berulang, Lu Ye perlahan mulai menguasai teknik ini dan secara bertahap mampu terbang dengan mantap. Namun, dia masih tidak berani terbang terlalu cepat, kalau tidak dia akan kehilangan kendali. Setelah setengah jam, Lu Ye akhirnya melepaskan batasan dan terbang bolak-balik di udara, bersenang-senang. Mempertimbangkan durasi tato sayap terbang, Lu Ye dengan enggan terbang ke bawah dan sayap merah menyala di belakangnya perlahan menghilang. Benda ini jelas merupakan alat yang hebat untuk melarikan diri, tetapi satu-satunya kelemahan adalah itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh. Dalam 1 jam terakhir, Lu Ye merasa bahwa dia hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan rohnya yang tersisa, jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak bisa dengan santai mengaktifkan rune roh sayap terbang. Setelah beberapa saat, Huachi keluar. Kepala sekolah membawa Lu Ye ke depan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Nyonya Yun. Nyonya Yun melambaikan tangannya dan berbalik untuk memasuki rumah. Lu Ye mengangkat alisnya ke arah Huachi. Apakah kamu ingin mencoba terbang? Kepala sekolah mengatakan bahwa terbang membutuhkan lebih banyak latihan untuk menguasai hal-hal penting. Huachi dengan gembira berkata, "Oke." Saat energi spiritual melonjak, sepasang sayap hijau muncul di belakang punggungnya. Dia kemudian perlahan melayang dan bergoyang ke kiri dan ke kanan untuk sementara waktu sebelum perlahan stabil. Setelah beberapa saat, Lu Ye melihat Huachi menari di langit seperti kupu-kupu dan sudut matanya berkedut. Mengapa semua orang tampak sedikit berbeda? 184. Di ruang kultivasi perkemahan, arai pengumpulan roh dan rune pengumpulan roh 3 sisi beroperasi pada saat yang sama. Energi dunia bergegas masuk, memenuhi seluruh ruangan dengan energi dunia yang padat. Ada juga aliran ki darah yang menyerupai ular roh. Energi dunia dan ki darah sedang ditarik oleh semacam kekuatan, terus-menerus mengebor ke dalam tubuh Lu Ye. Tidak hanya itu, ada juga suara mendengung yang menggelegar dari perutnya. Itu karena Tao Ti Mil sedang beroperasi. Pada saat tertentu, Lu Ye membuka matanya dan menatap punggung tangannya. Jejak medan perang sedikit panas, dan ada gelombang rahasia surgawi yang samar. Waktu sudah habis. Dia berhenti berkultivasi, mengambil sisik naga yang ditempatkan di arai pengumpulan roh, mendorong pintu terbuka, dan berjalan keluar. Sesaat kemudian, dia tiba di depan pilar rahasia surga dari kuil rahasia surga. Huachi belum datang. Baru-baru ini, dia tidak dapat dipisahkan dari kakak senior kedua. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka sibukkan. Namun, kedua wanita itu adalah kultivator medis, jadi kemungkinan kakak senior kedua sedang mengajari Huachi beberapa pengetahuan medis. Sambil menunggu, Lu Ye mengaktifkan jejak medan perang dan memeriksa informasinya. Nama, Lu Ye. Identitas, murid sekte darah giok. Kultivasi, 83 bukaan. Lokasi, medan perang aliran roh. Poin prestasi, 26. Sudah hampir 2 bulan sejak pertempuran Golden Light Summit. Sejak luka-lukanya telah sembuh dan kemampuan pohon bakat untuk membakar racun pil telah pulih, kultivasi Lu Ye telah meningkat dari hari ke hari. Pada hari dia kembali dari tempat Nyonya Yun, dia telah membuka 81 apertures dan menerobos ke alam aliran roh Orde ke-6. Hari ini, dia telah membuka 2 bukaan lagi. Harus diketahui bahwa ini karena dia telah tertunda. Sebelumnya, dia membutuhkan lebih dari 10 hari untuk pergi ke Gunung Ying untuk menemukan Huachi dan yang lainnya. Jika dia tidak ditunda, kultivasinya akan meningkat lebih cepat. Karena lingkungan kultivasi di perkemahan jauh lebih baik dari sebelumnya, dan cukup stabil. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai hasil yang dia harapkan. Adapun poin prestasi, itu sedikit merusak pemandangan. Jika dia tidak membunuh alam asal Orde ke-7 di Gunung Ying, poin prestasi Lu Ye hanya akan menjadi 5, bukan 26. Di masa lalu, Lu Ye tidak tahu penggunaan poin prestasi, tapi sekarang dia tahu. Dengan perbendaharaan rahasia surga,
Poin prestasi sangat menarik bagi kultivator manapun. Belum lagi, dia masih perlu menghabiskan poin merit untuk membeli bahan bakar yang cocok untuk pohon bakatnya dari gudang harta karun rahasia surga. Sudah dapat diduga bahwa permintaannya akan poin merit akan sangat besar di masa depan. Mengandalkan hanya pada membunuh orang untuk mengumpulkan poin prestasi terlalu lambat, kecuali jika seseorang dapat membunuh musuh dari alam yang lebih tinggi. Pertempuran pertahanan kota Spirit Creek adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Setiap sekte memiliki berkah dasar sebagai alat tawar-menawar, dan selama mereka cukup kuat, mereka pasti akan dapat memperoleh sejumlah besar poin prestasi. Lu Ye benar-benar bisa membawa Hupo bersamanya untuk pertempuran pertahanan Spirit Creek. Dia telah membentuk kontrak hewan peliharaan dengan Hupo, jadi Hupo adalah binatang peliharaannya dan bagian dari kekuatannya. Karena itu, dia juga bisa membawa Hupo ke pertempuran pertahanan Spirit Creek. Namun, baik kakak senior kedua maupun kakak senior keempat tidak menyarankan agar dia melakukannya. Karena akibat dari pertempuran Golden Light Summit baru saja mereda, banyak orang tahu bahwa Lu Ye memiliki harimau seputih salju di sisinya. Jika dia membawa Hupi bersamanya, dia akan mudah dikenali, dan akan menjadi buruk jika Myriad Demon Ridge menyerangnya bersama-sama. Daripada mengambil risiko seperti itu, lebih baik tidak membawanya. Paling tidak, dia bisa menyembunyikan identitasnya. Banyak orang di Golden Light Summit telah melihat Lu Ye sebelumnya, tetapi ada terlalu banyak orang di Spirit Creek Battlefield. Bahkan ada lebih banyak orang yang belum pernah melihatnya atau tidak mengenalnya. Sesosok perlahan muncul di samping, terbungkus aroma tubuh yang menyegarkan. Huachi telah tiba. Lu Ye memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan terkejut, pakaian dan suasana baru. Huachi belum pernah mengenakan gaun ini sebelumnya, jadi jelas bahwa itu adalah gaun baru. Ini adalah gaun putih yang sangat pas, dan ujung gaun putih itu dihiasi dengan bunga merah kecil. Warnanya yang murni membuat kulit Huachi terlihat lebih kenyal dan halus. Namun, Lu Ye segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini bukan hanya gaun yang indah. Senjata roh. Lu Ye mengangkat alis. Kakak senior kedua memberikannya kepadaku. Dia biasa memakainya saat kultivasinya rendah. Dia tidak membutuhkannya lagi. Bisakah sosok kakak senior kedua mendukung gaun ini? Gaun ini sangat cocok untuk Huachi. Jika kakak senior kedua memakainya di tubuh mungilnya, dia mungkin akan bisa bernyanyi dalam opera. Lu Ye sedikit cemburu. Akulah yang pertama bergabung dengan sekte itu. Huachi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kakak senior kedua mengatakan bahwa kamu kultivator senjata tidak boleh memakai senjata roh pertahanan. Terlalu banyak perlindungan akan membuatmu kehilangan ketajamanmu sendiri. Lu Ye berpikir sejenak dan mengangguk. Kakak senior kedua ada benarnya. Sama seperti kakak senior keempat Li Baxian telah mengajarinya, bagaimana seorang kultivator senjata dapat meningkatkan diri mereka sendiri jika mereka tidak dapat merasakan bahaya dan kematian dari jarak dekat. Jika mereka mengandalkan perlindungan eksternal, suatu hari mereka akan menjadi terlalu bergantung padanya. Wajah Lu Ye menjadi gelap saat dia berbalik. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita ini benar-benar menepuk kepalaku. Huachi mengungkapkan senyum lembut seperti kakak perempuan. Tidak ada. Aku baru saja menyadari bahwa ini cukup bagus. Lu Ye menurunkan matanya. Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa menyentuh kepala pria? Tidak. Huachi menatapnya tanpa basa-basi. Apa yang akan terjadi jika aku menyentuhnya? Tatapan Lu Ye menjadi sengit. Ini mulai. Ekspresi Huachi tiba-tiba berubah serius. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke pilar rahasia surgawi. Lu Ye memelototinya dengan penuh kebencian sebelum dengan enggan meletakkan tangannya di pilar juga. Saat rahasia surgawi melonjak, pemandangan di sekitarnya menjadi terdistorsi dan suara deburan ombak mencapai telinga mereka. Ketika segala sesuatu di sekitar mereka stabil kembali, keduanya menemukan diri mereka di tanah asing. Saling bertukar pandang, mereka segera menjadi waspada terhadap lingkungan mereka. Saat berikutnya, Lu Ye melihat dua sosok tidak jauh. Pada saat yang sama ketika Lu Ye melihat mereka, pihak lain juga melihat ke atas. Tatapan mereka bertabrakan dan keduanya memasang ekspresi waspada saat mereka mendorong ki spiritual mereka. Lu Ye melihat aura kedua orang ini dan menemukan bahwa keduanya adalah kultivator tingkat ketujuh. Tidak hanya itu, tetapi tanda pertempuran di punggung tangan mereka bersinar merah redup sementara Lu Ye dan Huachi bersinar biru. Segudang Demon Ridge, awal yang bagus. Dari dua orang di sisi yang berlawanan, seorang pemuda berjubah tempur, tertawa dan bergegas ke depan, jelas merasa beruntung bahwa dia telah bertemu dengan dua kultivator Orde ke-6. Di belakangnya, Orde ke-7 lainnya dengan ringan mengingatkan, jangan gegabah.
Saat dia berbicara, kekuatan spiritualnya melonjak, dan seberkas cahaya keemasan meninggalkan tangannya dan menyerang Lu Ye dan Huachi. Saat mereka bertemu, mereka menyerang. Huachi melompat ke samping sementara Lu Ye menurunkan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Sinar cahaya keemasan menghantam tanah dan membuat lubang di dalamnya. Jarak di antara mereka tidak jauh, tetapi saat Lu Ye dan pemuda itu saling menyerang, jarak di antara mereka dengan cepat memendek. Sikap arogan Lu Ye tidak diragukan lagi membuat marah pemuda itu dan dia dengan cepat menghunus pedangnya untuk menikamnya, bersiap untuk memberi pelajaran kepada Lu Ye. Pedangnya berkelebat seperti ular yang meludahkan lidahnya, mengeluarkan aura yang kuat. Lu Ye menghunus pedangnya, dan cahaya pedang merah menyala. Dengan dentang, ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Ini karena kekuatan bilahnya sangat besar, hampir menyebabkan pedangnya terlepas dari tangannya. Apakah orang ini kultivator tubuh atau kultivator senjata? Pemuda pemegang pedang itu bingung, tetapi gerakannya tidak lambat saat dia menggenggam pedangnya erat-erat dan menggunakan semua yang telah dia pelajari. Suara dentang terdengar dan percikan api berterbangan saat kedua sosok itu bentrok, tetapi ekspresi kedua petarung itu benar-benar berbeda. Ekspresi Lu Ye tetap tenang sementara pemuda yang memegang pedang menjadi semakin terkejut saat dia bertarung, karena kultivator Orde ke-6 yang dia pikir bisa dia hancurkan dengan mudah sebenarnya menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia terkejut menemukan bahwa dia bukan lawan pemuda ini. Kecepatan dan kekuatan serangan pihak lain melampaui miliknya, dan setelah hanya konfrontasi singkat, dia sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Setiap kali mereka bertabrakan, pedangnya akan melolong kesakitan dan telapak tangannya akan sakit. Apakah ini benar-benar seorang kultivator Orde ke-6? Kurung siku tutup. Pemuda itu sangat curiga bahwa pihak lain mengenakan semacam artefak roh untuk menyembunyikan kultivasinya dan hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Namun, aturan rahasia surga tidak bisa dipertanyakan. Karena mereka telah muncul di tempat ini, musuh yang mereka temui seharusnya tidak lebih kuat dari mereka. Setelah 3 napas lagi, pemuda yang memegang pedang itu merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Anyaman antara ibu jari dan jari telunjuknya telah retak dan mengeluarkan banyak darah. Tidak berani ragu lagi, dia dengan cepat mengeluarkan jimat tubuh emas dan mendorong ki spiritualnya ke tubuhnya. Tindakan ini tidak diragukan lagi menyebabkan kekurangannya menjadi lebih jelas. Kebanyakan kultivator senjata tidak akan menggunakan jimat roh mereka dalam pertempuran karena itu akan mempengaruhi ritme pertempuran mereka sendiri. Lu Ye mengangkat Mountain Coiling Blade di tangannya dan dengan suara berdentang, pedang panjang di tangan pemuda yang memegang pedang itu terbang keluar. Pemuda yang memegang pedang itu mengeluarkan teriakan ketakutan saat dia dikirim terbang mundur. Jimat tubuh emas yang baru saja berpengaruh pada tubuhnya telah benar-benar redup dan langsung dipotong-potong oleh pedang. Lu Ye mengejarnya dan menebas dengan pedangnya ke arah tubuh terbangnya. Sementara dia dipenuhi dengan keterkejutan, ekspresi kepuasan melintas di matanya. Membentuk segel dengan satu tangan, dia mendorong ki spiritualnya dan berteriak, "Mati!" Pedang panjang yang terbang keluar segera berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh langsung dari langit, tiba di punggung Lu Ye dalam sekejap mata. Darah memercik keluar dan mata pemuda yang memegang pedang itu berubah menjadi panik saat luka panjang muncul di selangkangannya. Pada saat yang sama, Lu Ye juga terkena pedang terbang dan jatuh lebih dulu ke pantai. Punggungnya terasa sakit. Setelah mempelajari pelajarannya dari insiden sebelumnya di Gunung Ying, bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadap teknik manipulasi artefak lawannya? Pada saat yang sama saat lawannya menggunakan manipulasi artefak, Lu Ye membuat rune roh penjaga di punggungnya. Setelah seorang kultivator mencapai Orde ke-7, mereka dapat mengolah teknik manipulasi artefak. Di satu sisi, itu akan meletakkan dasar untuk terbang dengan artefak di masa depan, dan di sisi lain, itu akan memberi kultivator cara lain untuk membunuh musuh mereka. Di bawah teknik manipulasi artefak roh di tangan seseorang bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Buru-buru bangun, pemuda yang memegang pedang itu belum mati. Lu Ye membalik Mountain Coiling Blade di tangannya dan menusukkannya ke dadanya. Saat pisau ditarik keluar, darah menyembur keluar. Tanpa jeda sesaat, Lu Ye bergegas menuju kultivator hukum, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di pantai yang basah. Kultivator hukum membombardir Huachi dengan teknik rohnya, menyebabkan Huachi dalam keadaan menyesal. Dia berpikir bahwa temannya akan mampu menghadapi Lu Ye, tetapi hasilnya mengejutkannya. Rekan Orde ke-7-nya sebenarnya telah dibunuh oleh sesama Orde ke-6. Betapa bodohnya. Kultivator hukum sangat marah. Dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi dan hanya merasa bahwa temannya telah meremehkan lawannya. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin Orde ke-7 tidak cocok dengan Orde ke-6? 185. Melihat bahwa Lu Ye bergegas ke arahnya, kultivator hukum tidak lagi peduli tentang Huachi. Dia mengubah arah cahaya keemasan di tangannya dan menyerang Lu Ye. Saat dia berlari, sosok Lu Ye bergerak dan bergoyang. Sepertinya dia nyaris menghindari teknik lawan, tapi sebenarnya dia melakukannya dengan mudah. Penglihatannya memungkinkan dia untuk melihat jejak mantra yang bergerak secepat angin, dan gerakannya mampu mengikuti instruksi yang diberikan oleh pikirannya. Dengan cara ini, kecuali jika itu adalah mantra yang mencakup area yang luas atau sangat cepat, akan sangat sulit untuk mengenainya. 3 napas kemudian, mata kultivator hukum dipenuhi dengan keterkejutan karena pria yang bergegas ke arahnya telah dengan sempurna menghindari setiap tekniknya. Dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, energi spiritual di sekitarnya melonjak dan sejumlah besar cahaya keemasan dengan cepat berkumpul di depan dadanya. Dari posturnya, sepertinya dia akan menggunakan teknik yang kuat. Pada saat inilah panah hijau melesat keluar dari samping. Perhatian kultivator hukum sepenuhnya terfokus pada Lu Ye, jadi dia benar-benar tidak siap untuk serangan ini. Dia segera dipukul dan tubuhnya terhuyung-huyung, energi spiritual yang dia kumpulkan dengan tergesa-gesa menghilang. Huachi telah membuatnya bergerak. Memang benar bahwa dia adalah seorang kultivator medis, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Sebagai kultivator pengembara, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, dia pasti sudah mati sejak lama. Selain sebagai kultivator medis, dia juga seorang kultivator hukum. Hanya saja dia tidak memiliki banyak teknik dan itu tidak terlalu kuat. Teknik hijau ini tidak terlalu mematikan, tetapi efeknya sangat jelas. Teknik kultivator hukum Orde ke-7 terputus. Melihat bahwa Lu Ye sudah mendekatinya, dia hanya bisa menggunakan jenis cahaya keemasan yang sama untuk menyerang Lu Ye dengan panik. Sosok Lu Ye berkedip, dan dia dengan mudah menghindari serangan itu. Mountain Coiling Saber menebas, dan cahaya pedang terang menyala. Cahaya keemasan yang mengembun di tubuh kultivator hukum tiba-tiba hancur. Jeritan menyedihkan terdengar saat luka besar muncul di dadanya, dan dia tersandung ke belakang. Lu Ye seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengikuti dari dekat dan menusuk ke depan. Dengan dukungan prasasti roh tajam, cahaya pedang yang awalnya tebal menjadi lebih tajam. Pedang menembus jantung kultivator hukum dan keluar dari punggungnya. Kultivator mantra mengangkat tangannya untuk memegang pedang, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa rekannya tidak mati karena kecerobohan, tetapi karena musuh terlalu kuat. Lu Ye mengeluarkan pedangnya, dan beberapa anggota badan yang terputus terbang ke udara bersama dengan darah segar. Tubuh kultivator Dharma bergoyang di tempat, dan dia jatuh ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan matanya terbuka lebar. Dia meninggal dengan keluhan. Setelah Lu Ye mendekatinya, hanya butuh 2 tebasan untuk membunuh kultivator hukum Orde ke-7. Ini jauh lebih sederhana daripada membunuh kultivator senjata, tetapi itu tidak berarti kultivator hukum mudah dibunuh. Sangat sulit bagi kultivator senjata untuk mendekati kultivator hukum di alam yang sama. Lu Ye telah menderita kerugian seperti itu sebelumnya ketika kultivasinya tidak tinggi. Tapi sekarang, hampir tidak mungkin bagi para kultivator Dharma dengan tingkat yang sama untuk menyakitinya. Jika dia mendekati mereka, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. 2 titik cahaya merah terbang keluar dan mendarat di punggung tangan Lu Ye. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa poin meritnya telah meningkat 28, dan ada sesuatu yang lain dalam tandanya. Memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah berkah dari pilar rahasia surga. Setiap sekte yang masuk ke sini memiliki berkah 500 poin merit sebagai chip tawar-menawar. Jika dia membunuh mereka, dia bisa merebut chip ini. Selama Lu Ye bisa kembali ke sekte giok darah hidup-hidup, dia bisa memilih untuk menempatkan berkah yang disita ini di pilar rahasia surga untuk meningkatkan aura stasiunnya, atau menukarnya dengan sejumlah poin merit sekte yang sesuai. Poin merit sekte berbeda dari poin merit individu, tetapi keduanya dapat dikonversi sampai batas tertentu. Jadi selama bertahun-tahun, setiap pertempuran kota Spirit Creek adalah acara besar untuk semua sekte 9 provinsi. Karena keseimbangan rahasia surga, semua sekte, besar atau kecil, sangat ingin berpartisipasi dalam acara besar seperti itu. Apa kamu baik-baik saja? Lu Ye berbalik untuk melihat Huachi. Tidak ada luka yang jelas, tapi wajahnya tertutup debu. Huachi menggelengkan kepalanya. Meskipun kultivasinya adalah alam kecil yang lebih rendah dari kultivator hukum Orde ke-7, tidak mudah baginya untuk membunuhnya.
Artefak roh yang diberikan kepadanya oleh kakak senior kedua telah sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya. Bersama-sama, mereka mengumpulkan rampasan perang mereka dan mulai menyelidiki medan di sekitarnya. Sesaat kemudian, mereka berdua berdiri di titik tertinggi dan melihat sekeliling. Mereka menemukan bahwa ini adalah sebuah pulau kecil. Itu hanya seukuran persegi, dan vegetasi di pulau itu sangat lebat. Namun, itu dikelilingi oleh air laut ke segala arah. Di medan yang begitu sempit, mustahil bagi orang lain untuk bersembunyi. Dengan kata lain, selain mereka, hanya ada 2 kultivator Myriad Demon Reach yang telah terbunuh sebelumnya. Aura di pulau itu sangat kaya, hampir sama seperti di padang gurun Spirit Creek Battlefield, jadi nyaman untuk berkultivasi dan memulihkan diri setelah pertempuran. Catur laut, Lu Ye menghela nafas ringan dan menentukan lokasi pertempuran kota Spirit Creek. Setiap kali pertempuran garnison Spirit Creek terjadi, ruang saku berbeda. Menurut statistik yang tidak lengkap dari sekte-sekte utama di 9 wilayah, sejauh ini, ada sebanyak 34 jenis ruang saku dalam pertempuran garnison Spirit Creek, termasuk hutan, gurun, rawa, dataran, dan laut. Laut Catur adalah salah satu ruang saku yang terkenal. Ini karena di laut yang tidak dikenal ini, pulau-pulau kecil yang tampak seperti bidak catur tersebar seperti bintang di langit. Lebih penting lagi, pulau-pulau kecil ini tidak diam. Mereka terus-menerus hanyut di laut. Seiring berjalannya waktu, mereka akan terus bergabung dengan pulau-pulau kecil lainnya. Pada akhirnya, pulau-pulau kecil akan menjadi pulau-pulau sedang, dan pulau-pulau sedang akan menjadi pulau-pulau besar. Pada akhirnya, semua pulau akan bergabung menjadi satu, menjadi sebuah benua. Ini adalah tempat yang sangat ajaib, tetapi itu bukan tempat yang ramah bagi para kultivator yang berpartisipasi dalam pertempuran kota Spirit Creek. Jika itu adalah medan lain, para kultivator yang tidak bisa lagi bertarung dapat memilih untuk melarikan diri ke pinggiran, menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, dan menunggu pertempuran kota Spirit Creek berakhir. Namun, Laut Catur tidak bisa melakukannya. Penggabungan pulau-pulau kecil yang terus-menerus pasti akan menyebabkan para kultivator dari kam yang berbeda berbenturan dan saling membunuh. Selain itu, Laut Catur laut mengandung segala macam bahaya. Di antara mereka ada monster laut yang ganas dan besar. Karena itu, bersembunyi di laut bukanlah ide yang baik. Apalagi, sebelum integrasi pulau-pulau kecil selesai, mereka tidak bisa terbang gegabah. Ini karena terbang di laut akan menghabiskan banyak energi spiritual. Ada kemungkinan energi spiritual seseorang akan habis setelah terbang untuk jarak pendek. Oleh karena itu, di Laut Catur, bahkan para penjaga dari lingkaran inti tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Semua orang hanya bisa menunggu dengan patuh untuk bertemu dengan pulau-pulau kecil milik orang lain. Jika tingkat kematian pertempuran kota Spirit Creek diberi peringkat menurut ruang saku yang berbeda, Laut Catur pasti akan berada di peringkat 3 besar. Lu Ye tidak tahu bagaimana perasaan para kultivator lainnya setelah mengetahui bahwa tempat ini adalah Laut Catur. Namun, dia dan Huachi saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Aku akan menanam jamur, kata Huachi sambil berjalan menuju pusat pulau kecil dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Karena mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran kota Spirit Creek bersama dengan Huachi, mereka secara alami memiliki pemahaman satu sama lain. Mereka juga menyadari cara satu sama lain untuk membunuh musuh dan melindungi diri mereka sendiri. Huachi tidak memiliki banyak cara untuk membunuh musuh. Sangat sulit baginya untuk membunuh musuh yang kuat dalam waktu yang sangat singkat seperti Lu Ye. Namun, jika dia diberi cukup waktu dan ruang untuk membuat pengaturan, dia akan bisa memainkan peran jauh melampaui Orde ke-6. Menanam jamur adalah cara paling ampuhnya. Sebelumnya, di Gunung Ying, para kultivator Myriad Demon Reach tanpa sadar telah ditanami jamur oleh Huachi. Jika Lu Ye tiba beberapa hari kemudian dan Huachi telah menyiapkan segalanya, dia akan mampu membunuh 3 kultivator Myriad Demon Reach sendiri. Selain itu, dia akan bisa membunuh mereka tanpa mereka sadari. Namun, karena kedatangan Lu Ye, Huachi hanya bisa menggunakan metode yang tidak lengkap dengan tergesa-gesa. Meski begitu, itu masih membuat pikiran kultivator Orde ke-7 menjadi kacau. Setelah mengetahui tentang kemampuan Huachi, Lu Ye diam-diam terkejut. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator medis yang mempraktekkan pengobatan dan menyembuhkan yang terluka dan sekarat akan memiliki cara yang begitu aneh. Hal ini juga membuatnya memiliki pemahaman baru tentang kultivator medis, terutama kultivator medis seperti Huachi yang tumbuh di alam liar. Mereka mungkin terlihat lembut dan baik di permukaan, tetapi pada kenyataannya, mereka mungkin memiliki kemampuan untuk membantai sebuah kota dan menghancurkan sebuah negara. Dapat dikatakan bahwa Laut Catur, ruang kecil,
sangat ramah bagi para kultivator seperti Huachi. Itu juga tempat yang paling cocok baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Ini adalah keberuntungan Lu Ye. Sebelum masuk, dia tidak tahu bahwa pertempuran kota Spirit Creek terletak di Laut Catur. Huachi sedang sibuk. Dia tidak hanya menanam jamur, tetapi dia juga mengumpulkan herbal. Roh Qi di Laut Catur sangat kaya, sehingga cocok untuk tumbuh-tumbuhan. Bahkan jika kultivator tidak membunuh musuh, mengumpulkan herbal di sini masih merupakan sumber pendapatan. Lu Ye berdiri berjaga di samping. Pulau itu hanya begitu besar dan dia bisa melihat ujungnya sekilas, jadi tidak sulit baginya untuk berjaga-jaga. Namun, dia bisa merasakan bahwa pulau itu melayang ke arah tertentu dengan kecepatan tinggi. Dia sangat penasaran bagaimana pulau itu bisa mengapung di laut. Benda ini bukan kapal, jadi tidak boleh kosong di bawahnya. Tiba-tiba, tanda medan perang bereaksi. Lu Ye memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari kakak senior keempatnya, Li Baxian. Sebagai wakil penjaga Sekte Pilhet, Li Baxian secara alami datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Spirit Creek. Dia saat ini berada di Laut Catur, tapi dia pasti berada di area tengah. Dalam pesan itu, Li Baxian memberitahunya tentang semua jenis informasi tentang Laut Catur. Sebelum dia pergi, dia menasihati, adik junior kecil, bertindaklah sesuai kemampuanmu. Jangan memaksakan dirimu. Lu Ye menjawab dan berterima kasih padanya. Huachi sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Tanpa melakukan apa-apa, Lu Ye hanya mengganti teknik kultivasinya dan mulai berkultivasi. Sebelum bergabung dengan pulau-pulau lain, tidak akan ada bahaya di sini. 2 jam kemudian, Huachi tiba-tiba memanggilnya. Lu Ye berhenti berkultivasi dan melompat ke titik tertinggi. Berdiri di samping Huachi, dia mengikuti pandangannya dan melihat ke arah itu. Dalam bidang penglihatannya, dia melihat sebuah titik hitam kecil bergerak ke arah mereka. Pulau lain mengambang di atas, atau lebih tepatnya, kedua pulau itu saling menarik dan bergerak lebih dekat satu sama lain. Mereka masih jauh, jadi dia tidak bisa melihat situasi di pulau itu dengan jelas. Dia tidak tahu apakah ada musuh di dalamnya. Angin laut bersiul, dan mulut dan hidungnya dipenuhi bau asin. Lu Ye diam-diam memperkirakan bahwa pada kecepatan ini, kedua pulau itu mungkin akan bertabrakan dalam waktu kurang dari 1 jam. Lu Ye berpikir sejenak dan menyimpan Mountain Coiling Saber yang diikatkan di pinggangnya ke dalam tas penyimpanannya. Dia kemudian berdiri berdampingan dengan Huachi. Setelah kedua pulau itu mendekati jarak tertentu, mereka tiba-tiba melaju kencang, seolah-olah ada daya tarik di antara mereka. Pada jarak ini, Lu Ye bisa melihat situasi di pulau seberang. Ada juga 2 orang yang berdiri di tempat tinggi, melihat ke atas.